Hello, this is Kirei, dan ini adalah jurnal kehamilanku. Udah lama banget kita nggak ketemu, long time no see. Dan kali ini aku mau menyampaikan sebuah kabar gembira. Seperti yang bisa kalian tebak, aku sudah punya buku pink dan juga yay, I'm pregnant. Aku hamil guys, alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah tabarakallah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah menitipkan janin di dalam tubuhku ini. Dan sekarang aku sudah masuk ke TM2. Jadi aku sudah melewati suka duka di trimester 1. Insya Allah aku akan terus menjalani TM2 dan TM3 ke depannya juga dengan penuh semangat. Ya emang harus semangat dan juga berhati-hati, tetap berhati-hati dan tentu saja menjaga dan memastikan bayi Utun yang ada di dalam perut aku ini tetap sehat, pertumbuhannya baik, dan juga happy, tumbuh dengan bahagia. Yeay. Apa sih yang mau aku share kali ini? Jadi aku tuh mau share kali ini dari awal aku promil sampai aku melewati TM1. Jadi sebenarnya tuh kalau dibilang promil, aku nggak promil guys. Kita nggak promil, jadi itu tuh bener-bener spontan uhuy gitu. Kenapa kok spontan uhuy? Karena tadinya tuh aku baru mau promil, kita tuh baru mau promil di awal tahun ini, tahun 2026 ini. Kenapa? Karena seperti kalian tahu aku adalah seorang guru yang mengajar, dan kalau misalnya aku programkan hamil di semester sebelumnya atau di tahun lalu, itu pasti akan terpotong di semester ini gitu. Jadi aku nggak bisa full nemenin anak-anak kelasku, dan aku juga nggak bisa bebas buat merawat dan menjaga anakku gitu loh. Jadi itulah kenapa aku memutuskan atau berdiskusi dengan suami untuk promilnya di tahun ini. Tapi ternyata qadarullah karena ada satu dan lain hal, akhirnya spontan waktu itu aku bilang ke suami, "Gimana kalau kita promilnya mulai dari sekarang aja?" Dan responnya bener-bener bagus dari suami. Karena apa? Karena memang dia itu sudah menantikan kehamilan ini, dia lebih menantikan dibandingkan aku. Karena mengingat usia dia juga yang sudah masuk kepala 3, jadi dia mungkin takut terlalu tua ya kalau misalnya dia punya anak pertama gitu kan. Nanti anaknya udah gede, dia udah tua banget. Ya nggak tahu ya, dan mungkin memang dia juga udah pengen punya anak dari awal gitu kan, tapi dia masya Allah tabarakallah-nya dia sangat menghargai keinginan aku, menghargai pendapat aku. Jadi emang dari awal nikah itu dari sebelum nikah itu aku udah ngobrol lah ya, masa iya orang nikah nggak ngobrol gitu loh. Jadi gimana nantinya, kapan mau punya anaknya, programnya, dan lain-lain. Jadi bener-bener kita udah obrolin semuanya dari sebelum nikah, dan dia juga kayak, "Oh iya, oke, memang kenapa alasan aku tuh sebenarnya selain dari, tahun ajaran itu juga ada kayak, udah kita saling mengenal satu sama lain gitu loh. Karena kita kan juga kenal nggak lama, nggak yang nyampe bertahun-tahun gitu loh. Jadi belum tahu satu sama lain, dan kita juga kayaknya perlu jeda ya, perlu bernafas dari finansial kita setelah kita wedding kemarin, setelah kita nikah kemarin. Walaupun memang pengeluarannya alhamdulillah nggak begitu banyak, tapi tetap aja kita butuh nafas, butuh jeda gitu loh untuk kita mengatur lagi keuangan, terus kita juga menyesuaikan keuangan kita selama pernikahan ini, masa pernikahan, biar kita tahu, oh kita harus spend kayak gimana. Terus kan untuk tempat tinggal juga kita harus menentukan mana nih tempat tinggal yang cocok gitu loh. Karena memang jujur sampai sekarang kita masih ngontrak ya guys. Doakan semoga bisa segera punya rumah sendiri gitu. Jadi biar lebih enak tempat tinggalnya. Jadi begitulah akhirnya spontan spontan kita memutuskan untuk
promil lebih cepat di akhir tahun kemarin dan nggak langsung jadi ya, langsung jadi nggak langsung, isi waktu itu sempet ada sekitar sebulan, nggak lama sih ya dari memutuskan itu sebulan, itu pun sedihnya pas begitu aku haid gitu kan di bulan itu aku bener-bener nangis sama kayak, sedih banget padahal aku tuh udah yakin banget gitu loh kalau aku tuh bakal langsung hamil. Kenapa yakin banget? Karena, dari keluarga ibu dan juga dari keluarga ayah itu para perempuannya memang yang subur-subur gitu loh dan mereka tuh udah bilang dari awal aku nikah kalau misalnya emang belum mau punya anak, cari-cari KB dari sekarang karena kamu keturunan subur, kalau misalnya nggak kayak gitu pasti kamu langsung hamil gitu loh. Itulah yang membuat aku berpikir bahwa, "Oh sepertinya ketika aku promil nih memutuskan untuk hamil bisa langsung nih," gitu loh guys. Cuman ternyata memang, eee takdir berkata lain saat itu, belum rezekinya, dan alhamdulillahnya di bulan selanjutnya aku hamil. Yeay, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Ini adalah spill USG-nya. Ini adalah spill USG ketika di TM1, tepatnya di minggu ke-13. Alhamdulillah kalau kata dokter, bayinya bagus, dari ukurannya, ketepatannya, tingginya, detak jantungnya juga bagus, ada. Dan kemarin juga aku baru USG lagi, terus gemes banget, masa bayinya nendang-nendang, kakinya kayak, ih gemes banget, masya Allah, tabarakallah. Jadi pengen USG terus. Jadi ini adalah vlog pertama aku tentang jurnal kehamilan aku. Nanti next-nya aku akan, sharing juga banyak tentang kehamilan ini, mulai dari skincare yang aku pakai, karena setelah hamil itu pasti skincare-nya beda, aku nggak pakai lagi skincare yang sebelumnya aku pakai sebelum hamil kan. Jelas aku akan mencari skincare yang lebih aman untuk aku dan bayi. Lalu juga pola makan aku, vitamin yang aku minum apa aja, terus, sindrom atau apa ya, yang aku rasain gitu loh selama di trimester 1 itu apa aja, dan buah atau cemilan-cemilan apa yang aku minum, aku makan gitu kan, dan juga susu. Susu, penting nggak sih susu aku bahas? Ya kita lihat nantilah ya, pokoknya masih banyak banget. Nanti juga insya Allah tuh seiring berjalannya waktu, mungkin aku akan share atau spill juga barang-barang bayi yang aku beli, yang aku rencanakan. Ya begitulah kurang lebih tentang jurnal kehamilan ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you.